Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ainur Aini. Di sini saya akan menjelaskan manfaat ekonomi atau bisnis terhadap komunikasi cyber. Pengertian media siber atau cybermedia adalah alat atau komunikasi dengan menggunakan jaringan internet atau bentuk komunikasi yang ada di dunia maya atau internet. Media siber merupakan media baru yang tumbuh seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi internet serta teknologi elektronik lainnya. Kemudahan menggunakan teknologi internet dengan perangkat pendukungnya menjadikan media siber semakin berkembang beberapa tahun kebelakangan. Meskipun media baru, namun memiliki kelebihan dalam berkomunikasi melalui internet, membuat minat masyarakat terhadap media siber semakin tinggi. Media siber muncul setelah media cetak dan media massa seperti radio dan televisi serta media lainnya yang dianggap belum mampu melakukan komunikasi secara maksimal. Interaksi dalam komunikasi bagi sebagian orang memerlukan kecepatan, kemudahan, dan murah tentunya. Surat menyurat kini dapat dilakukan dalam sekejap lewat email. Penawaran dan permintaan produk dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja secara lewat e-commerce. Bahkan pendidikan jarak jauh tanpa tatap muka langsung pun dapat dilakukan dengan media siber. Saat ini hanya berbekal sebuah smartphone, orang bisa melakukan komunikasi apa saja seperti berdiskusi, tukar informasi, bercerita, curhat, berkreasi, dan lain sebagainya dengan mudah. Perkembangan media siber juga dimanfaatkan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan bisnis, bahkan dari penyedia media massa pun seperti koran, majalah, radio, dan televisi memanfaatkan media siber untuk kepentingannya. Dengan hadirnya media siber, muncullah istilah email, e-government, e-learning, e-commerce, website, weblog, dan sebagainya. Orang kini dengan mudah berkomunikasi dengan rekan, keluarga, atau relasi tanpa harus dipisahkan oleh jarak dan waktu. Mencari berita terkini tidak harus menunggu koran terbit. Mencari informasi atau referensi tidak harus pergi ke perpustakaan untuk membeli ke toko buku. Bahkan untuk berbelanja, orang tidak harus keluar rumah. Cukup dengan perangkat digital yang terkoneksi dengan jaringan internet, maka semua dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya ada 10 manfaat ekonomi atau bisnis terhadap komunikasi cyber. Yang pertama, lebih mudah. Melakukan kegiatan pemasaran melalui internet bisa dikatakan jauh lebih mudah dibandingkan pemasaran melalui media cetak atau elektronik. Anda bisa melakukannya dan mengontrolnya kapan saja dan di mana saja, tidak ada batas ruang dan waktu. Kedua, menghemat biaya. Dengan bermodal alamat email, jaringan internet, dan komputer, Anda bisa memulai melakukan pemasaran internet untuk menyebarkan informasi tentang bisnis Anda. Anda juga dapat membuat akun jejaring sosial dan blog secara gratis untuk memasarkan bisnis Anda. Biaya pemasangan iklan online berbayar juga cenderung lebih murah dan bisa disesuaikan dengan budget Anda. 3. Banyak pilihan dan pemasaran. Terdapat banyak pilihan dalam pemasaran online sehingga bisa membuat Anda lebih kreatif. Anda bisa menggunakan audio, gambar, video, dan tulisan. Anda bisa menerapkan strategi sosial media marketing, email marketing, afiliasi marketing, dan lain-lain. Silahkan Anda pilih yang paling efektif bagi bisnis Anda. 4. Lebih tepat sasaran. Pada saat pemasangan iklan, Anda bisa menargetkan konsumen potensial berdasarkan demografis tertentu, seperti halnya jenis kelamin, rentang usia, lokasi, tingkat pendidikan, bidang pekerjaan, serta minat dan perilaku konsumen.
Anda bisa menjangkau target pasar yang lebih luas tapi tepat pada sasaran. 5. Melihat hasil secara real time. Anda dapat memantau iklan Anda kapan saja dan di mana saja untuk menelusuri kinerjanya. Anda dapat melihat hasilnya secara real time dengan menggunakan analisis online untuk mengetahui apakah kampanye internet marketing Anda telah berhasil atau tidak. Keenam, bisa segera melakukan perubahan. Saat Anda memasang iklan di internet, Anda melakukan perubahan secara cepat jika terjadi kesalahan dan iklan Anda tidak bekerja dengan baik. Anda bisa segera mengubah kata-kata promosi dan tampilan grafisnya, lalu memasang ulang iklan online Anda. Hal ini tidak bisa dilakukan jika Anda memasang iklan di media massa. Ketujuh, penjualan terjadi dengan cepat. Saat Anda memasarkan produk Anda di internet, Anda dapat menghasilkan penjualan dalam waktu yang singkat. Penjualan terjadi ketika hanya dengan beberapa kali klik saja. Prosesnya tidak memakan waktu lama karena transaksi terjadi secara online dan mudah untuk dilakukan. 8. Meningkatkan keuntungan. Jumlah pengguna internet begitu banyak dan tersebar luas. Bisa dikatakan Anda bisa menjangkau konsumen tidak terbatas, sehingga bagi Anda yang ingin memperluas dan meningkatkan keuntungan semaksimal mungkin, Anda bisa memanfaatkan internet marketing mulai dari sekarang. 9. Memudahkan pengelolaan. Bagi Anda yang menjalankan bisnis online, internet marketing memudahkan Anda dalam pengelolaan bisnis. Jika Anda menggunakan website, Anda tidak menampilkan produk Anda secara online, mengecek stok barang, dan penjualannya berdasarkan pesanan. Anda juga tidak butuh banyak karyawan, bahkan Anda bisa mengelolanya sendiri. 10. Membantu riset pasar. Teknologi sudah semakin canggih. Anda bisa melacak jumlah pengunjung dan asal pengunjung website Anda, mengetahui sumber lalu lintas website Anda, mengetahui kata kunci yang banyak dicari, dan lain-lain. Dan data tersebut akan membantu Anda untuk melakukan riset pasar dan merencanakan strategi pemasaran yang tepat. Sejak COVID-19 masuk ke Indonesia dan memunculkan pandemi, berbagai sektor ekonomi mengalami kemunduran. Salah satu sektor yang berdampak dengan hadirnya corona adalah jasa, khususnya pariwisata. Hotel, tempat wisata, dan restoran sepi pengunjung akibat PSBB dan hilangnya turis dari dalam dan luar negeri. Berlanjutnya pandemi yang belum diketahui sampai kapan berakhirnya ini membuat beberapa kelompok masyarakat mencanangkan kenormalan baru atau new normal. Kegiatan ekonomi harus digenjot agar Indonesia tidak semakin buruk, apalagi kasus layoff atau PHK terjadi di mana-mana. Pandemi membuat banyak hal berantakan, khususnya kegiatan ekonomi. Meski masih tersedat dan tetap waspada dengan penularan, kegiatan ekonomi tetap harus berjalan. Mengapa? Karena mengganti pemasukan yang hilang. Tidak bisa dipungkiri lagi kalau dampak corona besar dan membuat beberapa orang harus kena PHK. Hal ini semakin buruk karena kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik. Padahal kesempatan pekerjaan baru sangat dibutuhkan. Selanjutnya, menghindari terus berjalannya pemecatan. Beberapa perusahaan berusaha untuk tidak melakukan PHK terlalu banyak. Jalan lain yang dilakukan adalah dengan memangkas gaji untuk sementara waktu. Kalau kegiatan ekonomi mulai berjalan, kemungkinan terjadi PHK kembali akan rendah. Itulah kenapa kenormalan baru diharapkan oleh pemilik usaha dan pekerjanya. Lalu, membangkitkan kembali sektor yang terpuruk. Sejak kenormalan baru muncul, sektor yang awalnya hancur akibat pandemi bisa dibangkitkan kembali. Sektor hotel dan pariwisata sudah mulai dibuka, meski jumlah pengunjung sedikit dan dibatasi.
Namun, kegiatan ini menjadi awal dari bangkitnya lagi sektor yang sudah terseok-seok sebelumnya. Lalu, cepat menormalkan kondisi. Terus berkubang dengan keterpurukan akan membuat kondisi ekonomi kian sulit dikendalikan. Lebih baik menaikkan kondisi ekonomi perlahan-lahan. Meski terbatas dan tidak maksimal, kondisi akan kembali normal sejalan dengan selesainya pembuatan vaksin dan obat corona. Selanjutnya ada jenis usaha atau bisnis yang moncer saat pandemi. Ibarat yin dan yang, corona menyebabkan beberapa usaha hancur. Namun ada juga sektor lain yang justru moncer. Nah, sektor apa saja yang masih bertahan sampai sekarang? Yang pertama, usaha berkaitan dengan kesehatan. Usaha yang moncer saat pandemi berhubungan dengan kesehatan, misal usaha pembuatan masker kain. Saat ini penjual masker kain ada banyak dan harganya terjangkau. Selain masker, obat herbal seperti jamu untuk meningkatkan daya tahan juga laku keras. Bisnis alat pengaman diri dan juga gel pencuci tangan juga laku keras. Apa saja yang berhubungan dengan pencegah virus bisa memberikan untung yang sangat besar. Selanjutnya, online shop. Sejak corona menyebar dengan cepat, sebagian besar masyarakat enggan untuk keluar rumah. Mereka takut berada di kerumunan sehingga memilih untuk beli apapun melalui online shop. Selanjutnya, usaha makanan online. Sebelum corona muncul dan tersebar kemana-mana, bisnis makanan memang sudah baik. Namun, sejak wabah ini muncul, semakin banyak orang yang ingin melakukan pembelian online, apalagi makan di luar belum tentu aman sepenuhnya. Jadi, daripada beresiko terkena virus, lebih baik pesan secara online saja. Kegiatan ekonomi kerakyatan akan membantu Indonesia dalam bertahan sampai pandemi reda. Jika tidak, perekonomian secara keseluruhan akan hancur apabila Indonesia juga dibayangi adanya resesi sebagai buntut macetnya kegiatan ekonomi. Untuk itu, masyarakat juga harus maju dan tidak pasrah. Satu-satunya cara untuk bisa bertahan adalah menjalankan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak selalu berhubungan dengan usaha besar. Usaha kecil rumahan saja, kalau bisa berjalan dengan baik maupun membantu, yang paling penting adalah mencari kesempatan yang baik dan menjalankan bisnis dengan sungguh-sungguh. Cukup sekian dari penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menonton video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.